Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Basit, NPM 1921020198, kelas HTNB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gerakan sosial. Pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan sebuah pergerakan yang berupa serangkaian bentuk tindakan sosial dengan tujuan yang terencana yang dilakukan oleh kumpulan, di mana di dalamnya terdapat aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan oleh sekelompok orang dalam bentuk organisasi berjumlah banyak atau lingkup yang besar, serta secara khusus berfokus pada suatu isu sosial atau politik dengan tujuan yang mendukung maupun menolak adanya sebuah bentuk perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Gerakan sosial memiliki ciri-ciri dilakukan oleh warga negara secara bersama-sama, memiliki tujuan, memiliki strategi, dan terkait membahas isu publik. Cohen menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Jusser dan Shaw merumuskan definisi gerakan sosial: kegiatan yang sifatnya kolektif, yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Macam-macam gerakan sosial. Gerakan protes yaitu gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Gerakan reformasi dan gerakan revolusioner. Gerakan regresif, gerakan sosial yang menentang baik perubahan sosial atau yang menentang gerakan protes. Gerakan religius yaitu gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal supranatural yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama. Gerakan komunal yaitu gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh dengan membangun masyarakat model kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menentang masyarakat umum namun berusaha membangun alternatif di lingkungan tersebut. Gerakan perpindahan yaitu gerakan yang terjadi di daerah atau negara yang dianggap sudah tidak memiliki kemampuan untuk melindungi suatu kelompok, maka di kelompok tersebut melakukan gerakan perpindahan guna mendapatkan perlindungan atau suaka politik negara lain. Jenis-jenis gerakan sosial. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada gerakan reformasi, yaitu gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya pada norma hukum. Gerakan radikal, yaitu gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan terhadap sistem nilai yang melakukan substansi mendasar berbeda dengan gerakan reformasi. Yang kedua, jenis perubahan, yang contohnya seperti gerakan inovasi, gerakan yang ingin menciptakan norma-norma tertentu, nilai-nilai dan lain-lain. Gerakan konservatif yaitu gerakan yang ingin menjaga norma-norma yang ada, nilai dan lain sebagainya. Yang ketiga, target gerakan. Gerakan fokus berkelompok, gerakan yang bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya. Yang keempat, metode kerja. Gerakan damai, gerakan yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan. Yang kelima, gerakan lama dan baru. Yang gerakan lama yaitu gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat, sebagian besar merupakan gerakan-gerakan perjuangan. Gerakan baru yaitu gerakan yang muncul dan menjadi dominan pada abad 20. Perkembangan gerakan sosial di Indonesia.
Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa dan masyarakat senantiasa berdiri garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia. Tentunya kita tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo, sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah Stovia, mempelopori perjuangan tersebut kemerdekaan melalui jalur organisasi pada tahun 1908. Begitupun di tahun 1920-an kembali pemuda dan pemudi Indonesia dengan mendeklarasikan satu kesatuan dalam bingkai keindonesiaan. Para pemuda dan pemudi tekad dalam ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 meruntuhkan sekat-sekat primordial mengikat diri menjadi satu kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Begitu juga dengan peristiwa Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tidak lepas dari campur tangan para pemuda dan pemudi yang memiliki watak radikal mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari tentara sekutu. Pasca kemerdekaan, peran pemuda dan mahasiswa berperan dalam pergerakan sosial politik dengan lahirnya generasi mahasiswa angkatan 1966 menurut Katimi Bahri. Dua pergerakan mahasiswa pada tahun 1966 melalui Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Mahasiswa mendapat dukungan luas masyarakat untuk menggerakkan perubahan yang berjunjung dengan kejatuhan penguasa Orde Lama. Pada era Orde Baru, kebangsaan kaum intelektual mulai dibatasi, bahkan dikekang oleh rezim yang berjalan pada saat itu. Namun akumulasi tekanan yang terjadi pada saat itu menghasilkan sebuah ledakan gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang memaksa rezim pada saat itu runtuh. Tujuan rezim Orde Baru pada saat itu disebut sebagai era reformasi. Pada era pasca reformasi tidak serta-merta menjadi penghambat munculnya gerakan sosial di Indonesia. Gerakan sosial pada era ini aktor utamanya justru rakyat itu sendiri. Secara mandiri, rakyat telah mampu membentuk adanya sebuah gerakan sosial untuk melawan terkait masalah-masalah pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.